Oh, dari Amerika Serikat itu bisa macam-macam. Jadi ada satu presiden bisa menginterpretasikannya berbeda. Mungkin presiden sebelum Trump itu kemudian mengatakan ada kemungkinan untuk mengirim pasukan ke Taiwan, gitu. Tapi sebelumnya juga masih dikatakan belum tentu terjadi pengiriman pasukan. Sejauh ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat hanyalah biasanya penjualan senjata, gitu, pelatihan-pelatihan dan hal seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan deal breaker? Kemungkinan besar adalah Amerika Serikat bisa jadi kemudian berupaya untuk meredam supaya kemudian tidak terjadi deklarasi kemerdekaan Taiwan, gitu. Ini yang paling ditakuti oleh RRT, atau paling tidak disukai oleh RRT, gitu. Karena buat RRT sejauh Taiwan tetap berada pada status quo dan sejauh Taiwan itu tetap mengaku bahwa dia adalah bagian dari Tiongkok atau membiarkan dia diakui sebagai bagian dari Tiongkok, gitu. Tapi dengan pemerintahan yang mandiri, itu mungkin buat RRT itu satu hal yang masih bisa diterima, gitu ya. Oke. Demikian. Saya geser ke Indonesia, Pak Johannes. Bagaimana kita harus membaca komitmen keamanan dari hasil pertemuan dua negara ini, khususnya terkait pengamanan zona ekonomi eksklusif kita di Laut Natuna Utara? Pada satu sisi Indonesia sebetulnya kelihatannya sejak tahun 2024 akhir, gitu ya, itu kan sebetulnya ada semacam deal-deal sendiri dengan Tiongkok, gitu ya, sehingga kelihatannya setidaknya di publik kita lihat bahwa datangnya Coast Guard dari Tiongkok, kemudian juga nelayan-nelayan dari Tiongkok ke wilayah dekat Natuna itu secara publik itu tidak terlihat jelas lagi, gitu. Itu yang kita lihat, gitu ya. Tapi pada sisi lain menurut saya bagaimanapun juga tetap walaupun kita tidak merupakan bagian dari claimant untuk sengketa di Laut Cina Selatan, tetap saja ZEE kita diakui sebagian oleh Tiongkok, gitu, dengan basis 9 kali seputus-putus. Dan oleh karena itu kita harus siaga, gitu ya. Dalam pandangan saya Indonesia perlu untuk memperkuat kapasitas militer di situ, gitu. Selain juga memperkuat kapasitas diplomasi untuk bisa menjaga supaya jangan sampai terjadi ketegangan meningkat dan konflik di situ, gitu. Tapi kekuatan militer itu juga tetap harus dilakukan, gitu. Juga ke kapasitas untuk kemudian menjaga pantai kita, gitu. Nah, ini sebetulnya banyak yang mengusulkan untuk kemudian atau mendorong kemudian dilakukannya misalnya kerjasama gitu di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri, yaitu negara-negara ASEAN itu sendiri, gitu. Tentunya juga bisa dengan mengundang misalnya kekuatan-kekuatan besar lainnya, gitu, untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian meningkatkan kapasitas di Indonesia, gitu, atau di Asia Tenggara. Tetapi melihat bahwa sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan, gitu ya, seperti bisa jadi Amerika Serikat yang tadinya mungkin tegang tiba-tiba menjadi berpelukan, gitu. Mungkin akan lebih baik kalau negara-negara Asia Tenggara juga atau negara-negara ASEAN ini memperkuat diri sendiri, gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan luar. Ini sih pandangan saya pribadi, gitu. ASEAN harus memperkuat diri ya. Tapi bagaimana Mas Habib? ASEAN harus memperkuat diri, tapi di satu sisi dari menyikapi pertemuan ini agar tidak terjebak dalam dikotomi dalam memilih kubu. Mas Habib, silakan. Ya, saya rasa Indonesia dan pasti negara-negara ASEAN lain juga sudah memikirkan ini sebenarnya. Kita harus tahu batasannya di mana kita bisa berhubungan atau apa yang bisa kita kasih kepada kedua negara besar ini. Baik itu Amerika Serikat ataupun juga Tiongkok, tentu garis merahnya sudah ditentukan sejauh mana kita bisa bernegosiasi dan sejauh apa yang ingin kita dapatkan dari keduanya. Tetapi yang saya rasa harus dilakukan oleh Indonesia dan juga misalnya ASEAN, negara-negara ASEAN dalam hal ini, untuk menyampaikan bahwa jangan sampai apapun kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara besar ini dalam pertemuan hari ini di Beijing itu bisa mencederai kepentingan negara-negara Indonesia ataupun negara ASEAN, termasuk juga di dalamnya adalah Indonesia. Saya rasa banyak kekhawatiran soal apakah kemudian Tiongkok dan Amerika Serikat akan kemudian mengatur semuanya. Nah, itu yang kemudian harus dicegah oleh Indonesia dan juga diusahakan diminimalisir lah oleh sekelompok negara, baik itu melalui ASEAN ataupun juga kelompok-kelompok minilateral lainnya, untuk tetap memastikan bahwa
negara kecil dan berkembang punya agensi gitu ya, dalam misalnya membentuk dunianya, tatanan dunianya seperti apa. Saya rasa sebenarnya kepentingan Indonesia dan juga negara-negara di ASEAN adalah untuk melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang stabil dan predictable gitu ya, dapat diprediksi, tidak terlalu buruk sehingga bisa berdampak terhadap Indonesia dan ASEAN dari segala arah, tetapi juga tidak terlalu baik sehingga mendikte semuanya. Nah ini saya rasa kepentingan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Apakah poros ekonomi Indonesia akan terganggu atau seberapa besar poros ekonomi Indonesia akan terganggu jika investor Tiongkok nanti akan mengubah rencana ekspansinya akibat dinamika antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terjadi setelah puncak pertemuan ini? Ya, saya rasa betul apabila misalnya ada kekhawatiran tersebut, karena misalnya Tiongkoknya sekarang punya lebih banyak pilihan dengan Amerika Serikat yang misalnya begitu tidak terprediksi. Banyak negara Eropa ataupun juga misalnya Kanada dan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut berusaha juga bertemu dan melihat peluang kembali di Tiongkok, dan Tiongkok menyambut baik atas bagaimana perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini berusaha mengembalikan trajektori hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Nah, dan di saat yang bersamaan juga misalnya beberapa waktu lalu ada diskursus publik di mana misalnya surat dari China Chambers of Commerce juga ya ramai dibicarakan terkait dengan domestic regulation di Indonesia. Nah, saya rasa apabila misalnya memang Indonesia ingin menjaga kepentingannya untuk hubungan ekonomi dengan semua negara, yang dilakukan harus fokus berbenah diri untuk misalnya terkait kepastian hukum. Jadi semua negara negara mitra harus diberlakukan sama aturannya, dan juga memberikan ketegasan dalam penindakan terkait dengan misalnya penyalahgunaan kekuasaan ataupun misalnya rent-seeking behavior atau rent-seeking practices. Jadi kalau misalnya ingin berusaha untuk tetap zona ekonomi eksklusif, atau misalnya di dalam hal ini bukan zona ekonomi eksklusif ya, mungkin perkembangan ekonomi Indonesia itu stabil, ya tugasnya ada di dalam negeri, bukan terlalu berat pada kebijakan luar negerinya seperti apa. Artinya introspeksi domestiknya harus diperbaiki untuk Indonesia ya. Oke, terakhir saya ke Pak Johannes. Pak, rekomendasi Anda untuk Kementerian Luar Negeri juga terutama institusi pertahanan kita dalam mengantisipasi landscape keamanan global yang baru terbentuk setelah puncak pertemuan ini apa, Pak Johannes? Sebenarnya seperti tadi gitu, bahwa apa yang negara-negara besar ini kan sebetulnya kita agak sulit prediksi gitu ya. Jadi bisa jadi mereka memiliki rivalitas, bisa jadi mereka kemudian justru menjadi satu sahabat gitu, atau bisa jadi mereka kemudian juga kita memiliki strategi satu berkeinginan untuk mengatur semuanya seperti yang tadi Mas Habib sampaikan. Jadi kita justru harus meningkatkan kemandirian gitu, khususnya buat dalam konteks Kementerian Pertahanan, dalam konteks dalam negeri Indonesia gitu ya. Dan kemudian juga untuk Kementerian Luar Negeri mungkin bisa menjalin satu hubungan dengan negara-negara yang memiliki satu kepentingan yang sama dengan kita gitu. Khususnya bagi saya gitu, saya melihat bahwa meskipun banyak yang mungkin agak pesimis gitu atau kurang optimis terhadap ASEAN gitu, saya pikir mungkin ASEAN bisa menjadi satu kekuatan yang kemudian penting untuk kita jadikan pertimbangan dan penting untuk kita terus dorong gitu. Demikian. Meskipun mungkin banyak yang skeptis, dua narasumber saya hari ini skeptis semua. Banyak sekali. Tapi bahwa persaingan dua negara adidaya ini tidak terhindarkan dan masih akan terus berlanjut. Tapi kita berharap perdamaian dunia akan terjadi dari pertemuan puncak antara dua negara ini. Pak Johannes Herianto, pakar Komunikasi dan Persepsi Geopolitik China dari Universitas Pelita Harapan, dan Muhammad Habib Abian Zakwan, peneliti hubungan internasional dari CSIS. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Mbak. Pemirsa, jabat tangan Presiden Xi Jinping dan Donald Trump berdampak langsung ke berbagai belahan dunia, mulai dari Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, hingga konflik di Eropa.
Yang pasti keamanan global hari ini tidak lagi ditentukan seberapa besar senjata yang dimiliki, melainkan seberapa konsisten komitmen damai yang dijaga oleh dua negara adidaya itu. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Kami kembali usai jeda.